Shalom, ibu bapak saudari saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika mendengar, membaca dari Lukas 5 ayat 32 yang mengatakan, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Saya merenungkan ketika saya membaca ini, bagaimana Dia Tuhan yang begitu mulia mau berkenan memanggil saya orang yang berdosa. Dan ketika saya mulai mau bertobat, saya merasakan betapa kasihnya Tuhan berkenan memanggil saya. Maka saya berusaha untuk mendekatkan diri kepada Dia, dan karena kasihnya Dia mengikat saya dengan tali kasihnya, dan saya tidak ingin lagi lepas daripadanya, agar saya bisa hidup menurut kehendaknya. Maka saya dan suami saya bertobat, saya ikut pengajaran-pengajaran, ikut kursus dan sebagainya. Kemudian ingin juga seperti apa yang dikatakannya, bahwa Dialah pokok anggur dan kitalah ranting-rantingnya, supaya kita tetap melekat kepada Dia, dan supaya kita yang sudah berdosa dan bertobat maka akan menghasilkan buah. Nah, untuk itulah tidak mudah, ternyata tidak mudah ya. Saya mau bertobat, saya mau bergerak untuk lebih mengasihi Dia lewat semua ajaran-ajaran. Nah, tetapi ada sesuatu yang sungguh-sungguh memerlukan, selain memerlukan biaya juga ada harga yang harus dibayar. Baik itu merupakan perasaan, atau mungkin bisa juga mendatangkan kekecewaan. Tetapi puji Tuhan, dengan bimbingannya, dengan pendampingannya, Tuhan selalu menyertai kita. Nah, ketika saya merenungkan bagaimana saya melakukan ini semua, ternyata ada yang bertanya kepada saya, "Apa sih," katanya, "tujuannya bikin-bikin begini?" Maksudnya lewat YouTube ini gitu ya. Lalu saya jawab, "Loh, kan kita ke gereja setiap habis misa selalu diutus ya, ada sebelum berkat kan, setelah berkat kan kita diutus ya, mewartakan kabar baik Tuhan. Nah, kita kan sudah mengalami kabar baik, kita mengalami kasih Tuhan, itulah yang diwartakan." Dan Yesus sendiri mengatakan bahwa menjadi saksinya sampai ke ujung bumi. Ya, puji Tuhan, yang bertanya itu rajin ya, memberikan komentar juga kepada bacaan renungan-renungan saya itu. Ya, syukur, puji Tuhan. Saya katakan tadi, banyak hambatan, banyak kendala ketika mau dekat kepada Tuhan. Salah satu contohnya, di awal-awal setelah selesai ikut kursus evangelisasi, kemudian ada pengajaran untuk menjadi trainers ya. Kalau sekarang enak ya, ada flyer, ada brosur, diajak semua gitu kan, supaya mengikuti, dan nanti apakah lulus atau tidak itu urusan nanti, tapi ikut gitu. Tapi pada waktu saya tahun 1994 itu bukannya e-flyer, bukannya brosur, melainkan dari mulut seseorang ya, berbisik-bisik mengajak siapa yang pantas menurut pandangan dari orang tersebut yang pantas untuk diajak masuk ke trainers untuk menjadi guru evangelisasi. Persis suami saya di samping saya, orang itu mengatakan, "Pak Edi harus ikut," katanya ya, "harus ikut, tapi ibu nggak boleh." Jelas sekali saya mendengar itu,
Dia mengatakan, ibu nggak boleh ikut karena ini hanya untuk koordinator, katanya. Waktu itu suami saya koordinator persekutuan doa di Pulau Gebang. Saya diam saja. Dalam hati saya kan sudah bertobat, saya ingin melayani Tuhan, tentunya harus dibekali gitu ya. Tapi ternyata bapak itu mengatakan ibu nggak boleh ikut. Ya udah, saya diam aja. Lalu di perjalanan pulang saya bilang saya ikut. Suami saya bilang apa? Kan tadi kamu dengar sendiri, kamu nggak boleh ikut. Ya, saya bilang itu manusia. Saya bilang kalau Tuhan yang manggil, Tuhan yang sudah membuat saya bertobat, ya terserah Tuhan, saya ikut. Saya bilang begitu. Nggak punya ongkos. Nah, satu hal ini ya kendala, nggak punya biaya. Padahal waktu itu ya kalau sekarang mungkin dianggapnya murah banget ya. Waktu itu satu orang 150.000, jadi berdua harus 300.000. Tapi pada saat itu suami saya memang uangnya pas-pasan untuk biaya sekolah anak. Jadi ya saya tahu. Lalu nggak ada uang. Saya bilang, ya nanti kalau Tuhan kasih, siapa tahu dikasih jalan keluar. Saya bilang begitu. Kamu tuh bandel, kata suami saya. Sudah jelas-jelas dibilang nggak boleh ikut. Ya, ibu nggak boleh ikut. Iya, saya bilang begitu. Dan ternyata sampai di rumah, pulang dari Kelapa Gading ke Pulau Gebang, sampai di rumah anak saya yang kedua bilang, Mama tadi ada dia sebut namanya, ini ngasih amplop katanya untuk mama pelayanan. Saya buka, ya puji Tuhan ya, saya sebut diisi amplop itu ada 250.000. Berarti kalau kita ikut berdua, saya dan suami saya 300, tinggal nambahin 50.000 ya. Artinya saya juga ikut bayar untuk suami saya gitu kan. Itulah Tuhan. Saya bilang, nih ada biayanya ya, udah nggak usah banyak ngomong. Sekarang juga saya bilang, sekarang juga kamu telepon ya pada seseorang yang waktu itu jadi kepala sekolah, mohon maaf saya sebut ya, waktu itu Pak Yosep Teja Indra. Telepon malam-malam, tanya boleh nggak istri saya ikut. Saya dengerin di samping telepon ya. Lalu Pak Yosep jawab apa? Itu katanya, itu yang Romo almarhum Romo Sugiri. Dia bilang, itu Romo Sugiri menghendaki suami istri harus ikut berdua, jangan masing-masing katanya ya. Saya liatin suami saya bilang, ikut sekarang, bilang ikut. Iya Pak, saya ikut bersama istri saya katanya. Nah, suami saya bilang pada waktu perjalanan pulang tadi, saya lupa ya, dia bilang begini, kamu gak usah ikut, nanti aku yang orbitin kamu. Dalam hati saya, kamu tuh siapa ya? Kamu tuh manusia, emangnya mau jadi artis diorbit-orbitin? Dalam hati saya ya, saya cuma dalam hati mengatakan, kamu seperti itu, tapi nanti yang ngajar pertama kali pasti saya bilang itu dalam hati gitu ya. Nah ternyata akhirnya malam itu saya dan suami saya mendaftar untuk ikut trainers untuk jadi guru evangelisasi. Nah, dengan kalimat di mana Yesus mengatakan, aku datang memanggil orang yang berdosa supaya bertobat. Ya saya orang berdosa, saya mau bertobat, saya mau mengembangkan diri untuk melayani. Walaupun pas-pasan ya, saya juga orang bodoh, saya juga orang gak punya, tapi ternyata Tuhan sediakan untuk membayar trainers itu. Dan ternyata ketika ikut trainer, saya dan suami saya tuh gak pernah absen, sekalipun sakit ya. Kalau sekarang mungkin gak boleh ya, batuk pilek itu udah COVID gak boleh datang gitu ya. Waktu itu saya tetap masuk, tetap ikut, gak mau meninggalkan gitu ya. Ini saya mengatakan demikian supaya yang muda-muda ketika mendengar atau
melihat YouTube saya itu boleh menjadikan inspirasi dan semangat bagi yang muda-muda. Saya yang tua aja masih tetap semangat ya. Nanti kalau sudah dipanggil Tuhan baru hilang gitu kan. Nah, waktu belajar itu bukannya saling mendukung ya, itu kan rohani gitu loh. Tapi ternyata ada yang iri, ada yang selalu melihat ke saya, katanya itu sih istrinya koordinator pasti lulus katanya. Loh, nggak seperti itu ya, nggak seperti itu. Saya belajar, benar-benar belajar. Tapi Tuhan luar biasa. Tuhan tahu saya orang bodoh ya. Ketika mau ujian itu ambil 3 bab ya, 2 bab pilihan dan 1 bab favoritnya atau bab yang utama gitu ya. Nah, waktu mau ujian ya, ini saya buka ya sekarang. Tapi sekarang saya mengajar juga, semua bab saya mengajar. Waktu itu saya hanya pusatkan pada bab 4 ketika mau ujian, yaitu kerajaan Allah dan keselamatan ya. Kenapa saya ambil itu? Karena pada saat pertama kali masuk ke dalam pengajaran bab 4 ya, yang mengajar seorang, ya saya nggak usah sebut ya, namun ketika dia begitu berdiri di depan, dia bilang, jangan aja ada yang tanya katanya ya. Jangan ada yang tanya, saya ini belajar dari Amerika, susah ini, nggak ada yang bisa ambil bab ini. Nah, di situ saya tergerak, saya mau ambil. Dan ketika mau ujian, saya hanya belajar bab itu. Yang saya ambil, yang lain saya nggak pelajari. Sampai suami saya bilang, kamu tuh gila ya, katanya mau melayani, katanya mau pinter katanya untuk mengajar, tapi kok kamu belajarnya itu. Dan saya hanya ambil segmen ini gitu ya. Saya bilang, iya, ini yang saya pelajari, ini yang saya harus tampilkan. Nanti kalau tidak lulus itu berarti Tuhan gak memilih saya. Itu memang bodoh saya ya. Tapi ternyata ketika ujian, ya luar biasa Tuhan mendampingi saya. Tuhan menuntun saya. Ketika ujian itu, ya katanya yang menjaga ujian itu yang killer-killer ya. Sekarang sudah almarhumah ya, Ibu Kriti, Pak Roy ya. Dan satu lagi masih sehat, Pak Yosef Teja. Waktu itu saya maju, ternyata saya disuruh presentasi apa yang saya pelajari dan segmennya persis apa yang saya ambil, saya pelajari pada waktu itu. Jadi lancar, dan ternyata ya saya lulus gitu kan. Tapi ketika lulus pun ada yang marah, katanya jelaslah lulus, istrinya koordinator. Puji Tuhan ya, semuanya itu saya usaha, saya belajar ya, saya betul-betul semangat waktu itu. Dan sampai sekarang pun saya masih semangat untuk melayani Tuhan. Karena apa? Karena saya sudah mau bertobat, dan Tuhan, saya mohon pendampingannya selalu, dan yakin percaya Dia ada bersama, selalu ada bersama kita ya. Dampingilah aku ya Tuhan, di dalam kesesakan. Di dalam kesesakan apapun yang kita alami, Tuhan selalu mendampingi, menyertai, dan memberkati kita semua. Siapapun Anda, dimanapun Anda berada. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.